Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang menerima diri apa adanya. Hal itu terkait dengan bagaimana upaya kita meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, ternyata setelah itu banyak pertanyaan dari teman-teman perihal menerima diri apa adanya. Ola, aku tahu loh diriku seperti ini, aku tahu loh kekuranganku, aku tahu kelebihanku, tapi sorry ya, aku gak terima dengan itu. Aku gak pengen seperti ini, aku pengen berubah, aku pengen jadi seseorang yang lain, yang berbeda, tidak seperti ini. Nah, kalau seperti itu, menurut teman-teman, baik atau tidak sih? Apakah kondisi seperti itu ada pengaruhnya terhadap kondisi mental seseorang? Nah, seberapa besar sih pengaruh atau hubungannya penerimaan diri terhadap kualitas hidup, terhadap kualitas mental, dan kepribadian seseorang? Kalau teman-teman pengen tahu penjelasan lebih lanjut, tetap bersama saya, Maria Novola, psikolog. Penerimaan diri atau self-acceptance. Menurut para ahli psikologi, penerimaan diri ini merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan mental. Bahkan, penerimaan diri ini menjadi dimensi kesejahteraan psikologis. Bagaimana kondisi kesehatan mental, kesejahteraan seseorang dilihat dari bagaimana sih dia menerima dirinya. Untuk seseorang yang bisa menerima dirinya, ia akan berperilaku dan melihat dirinya sendiri secara jujur. Ia tidak berusaha untuk memanipulasi, menutupi keadaan dirinya untuk tampak baik di hadapan orang lain. Dia akan selalu bersikap jujur. Para ahli psikologi juga berpendapat bahwa penerimaan diri ini merupakan sikap yang positif, sikap yang baik. Penerimaan diri ini berarti dia bisa menerima dirinya apa adanya, bukan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Itu berbeda. Proses bagaimana seseorang bisa menerima dirinya itu merupakan proses yang panjang. Itu dimulai dari kanak-kanak. Bagaimana orang tua menilai dirinya, bagaimana orang tua membuat anak menerima dirinya. Contohnya apa nih? Orang tua yang membantu anak menerima dirinya. Misalnya, ketika zaman sekolah ya, TK atau SD begitu, ada kan biasanya anak-anak main ejek-ejekan tentang kondisi fisik. Contohnya, kulitnya gelap, kulitnya hitam, hidungnya pesek, badannya pendek atau badannya kecil, atau kekurangan-kekurangan lainnya. Atau matanya bagaimana, rambutnya bagaimana, kakinya bagaimana, tangannya bagaimana. Semua kadang-kadang dijadikan guyonan, dijadikan olok-olokan di masa kanak-kanak. Nah, bagaimana sih orang tua mengajarkan anak untuk menerima dirinya? Contohnya, ketika mengatakan, oh ada yang bilang, hidung kamu pesek ya. Ya, kamu pesek tapi kamu manis, kamu cantik, dan kamu baik hati. Itu adalah contoh. Atau misalnya ada juga orang tua yang mengatakan, hidung kamu pesek, pesek itu manis, menarik. Dijelaskan juga bahwa hidungmu memang berbeda dengan hidung mereka karena kamu orang Indonesia. Karena kamu berasal dari mana? Kulit kamu berbeda dengan kulit mereka karena kamu berasal dari daerah mana, berasal dari suku apa, dan kamu saat ini tinggal di sini. Nah, kita menjelaskan bahwa inilah kulit yang sehat. Kulitmu warna gelap dan kulitmu sehat. Kamu bersyukur dengan itu. Bila seseorang mampu menerima dirinya sejak dini, tentu hal ini baik. Ia akan tumbuh dewasa menjadi seorang yang percaya diri. Dia tidak khawatir ketika mendapatkan kritik, karena dia sudah memahami bahwa inilah kelebihanku, inilah kekuranganku. Ketika orang memberi kritik, dia sudah paham bahwa oke, itu sudah kekuranganku, tidak masalah. Dia mampu mengolah pikirannya, dia mampu mengolah emosinya untuk menjadi lebih positif. Jadi teman-teman paham ya bahwa penerimaan diri ini penting dan sikap ini positif. Kalau yang namanya positif artinya teman-teman akan menjadi pribadi yang sehat, mentalnya sehat, dan lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan kecemasan, rasa percaya diri pun meningkat.
Coba teman-teman refleksikan, apakah teman-teman tergolong orang yang memiliki penerimaan diri yang baik? Seseorang yang memiliki penerimaan diri yang baik, dia itu memiliki harapan yang realistis terhadap keadaan dan menghargai dirinya. Jadi dia memiliki harapan yang seimbang dengan realita. Jadi ketika dia memiliki harapan-harapan tertentu, dia menyadari bahwa aku punya kekurangan ini, aku punya kelebihan itu, aku bisa melakukannya, dan kemudian aku bisa mengembangkan diri. Nah, itu salah satu ciri orang yang memiliki penerimaan diri yang baik. Seseorang yang menerima dirinya, dia yakin dengan standar-standar dan pengetahuan tentang dirinya tanpa terpengaruh dengan penilaian orang lain terhadap dirinya. Ketika seseorang memberikan penilaian tertentu, dia tidak akan down, tidak akan merasa mentalnya jatuh atau harga dirinya jadi turun ketika orang mengkritik, memberikan penilaian terhadap dirinya. Dia akan rileks karena dia sudah tahu standar dan pengetahuan dirinya. Selain itu, ia juga memiliki perhitungan akan kekurangan-kekurangan dirinya. Dia tahu persis bagaimana kekurangan-kekurangannya. Ia juga menyadari aset tentang dirinya, jadi dia tahu kapan harus melakukan sesuatu dan mau apa. Kemudian ia menyadari kekurangan-kekurangan dirinya tanpa menyalahkan diri sendiri. Penerimaan diri ini terbentuk dari beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama adalah pemahaman diri atau self-understanding. Jadi bagaimana seseorang memahami dirinya, aku ini orangnya seperti ini, fisikku seperti ini, emosiku, aku orangnya mudah marah, aku orangnya mudah tersinggung. Yang kedua adalah harapan yang realistis. Harapan bisa menjadi realistis kalau kita membuatnya, teman-teman. Jadi sebenarnya kitalah penentu harapan itu seperti apa. Kita bisa melihat bagaimana kondisi diri kita, lalu harapan apa yang akan kita bangun. Apabila seseorang memiliki harapan yang realistis untuk mencapai sesuatu, ini akan membuat dirinya memiliki kepuasan diri. Dan kepuasan diri ini merupakan esensi penerimaan diri. Yang ketiga, tidak adanya hambatan dari lingkungan. Ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh seseorang, misalnya ketika dia mendapatkan diskriminasi tentang suku, agama, jenis kelamin, itu tidak bisa dikontrol. Ketika lingkungan selalu membeda-bedakannya, memojokkannya, tentu ini akan menjadi sulit ya untuk penerimaan diri. Yang keempat, sikap sosial yang positif. Bila seseorang sudah memiliki sikap sosial, maka ia akan mampu menerima dirinya. Faktor yang kelima, tidak ada kondisi stres berat. Ketika seseorang mengalami stres berat, tentu akan sulit ya untuk menerima dirinya. Bagaimana untuk menerima diri sendiri tidak bisa berpikir dengan baik. Yang keenam, faktor keberhasilan. Seseorang yang telah berhasil mencapai sesuatu, tentu ini membuat dirinya merasa lebih positif, lebih mampu, lebih baik. Nah, ini akan menunjang, menambah kemampuan dia untuk menerima dirinya. Ketujuh, mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik. Nah, ini terjadi di masa kanak-kanak. Dia akan melihat siapa sih orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik. Nah, itu biasanya akan disamakan dengan dirinya bahwa aku pun seperti itu. Nah, hal ini positif. Kemudian anak pun ketika dia melihat seseorang dan merasa dirinya juga mampu seperti itu adalah sikap yang positif dan baik untuk anak. 8. Memiliki perspektif diri yang luas. Seseorang yang bisa menilai dirinya seperti bagaimana orang lain menilai dirinya, itu akan lebih memiliki penerimaan diri yang baik dibandingkan orang yang hanya memikirkan dirinya secara kecil dan sempit. Kesembilan adalah pola asuh. Nah, pola asuh ini sejak anak-anak ini penting sekali, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilupakan. Ke-10, konsep diri yang positif. Hanya orang-orang yang memiliki konsep diri yang positif lah yang bisa menerima dirinya dengan baik. Itulah faktor-faktor yang membentuk penerimaan diri. Nah, penerimaan diri ini dampaknya apa sih? Dampaknya itu pada kemampuan seseorang melakukan penyesuaian diri.
Dengan memahami kekurangan dan kelebihan dirinya, dia jadi mampu menyesuaikan dirinya ketika dia menghadapi kritik, mendapatkan saran, atau omongan-omongan yang sebenarnya kurang nyaman. Ketika seseorang sudah memahami apa kelebihan dan kekurangan dirinya, ia akan mampu menyesuaikan diri. Ia tidak masalah dengan adanya kritik-kritik yang tidak menyenangkan hati, karena dia sudah memahami dirinya. Bahkan kritik-kritik itu akan menjadi dorongan, bisa menjadi sesuatu yang membuat dia berubah dan jadi lebih baik lagi. Nah, selain itu, dampaknya juga berpengaruh terhadap penyesuaian sosial. Seseorang yang sudah mampu menerima dirinya, dia cenderung akan mampu memperhatikan orang lain. Dia melihat, dia bisa memposisikan dirinya di kondisi orang lain, dia bisa melakukan simpati, dan dia juga bisa berempati. Seperti itulah faktor-faktor penerimaan diri, teman-teman. Nah, oke, saya sudah memahami, saya sudah tahu manfaat penerimaan diri itu apa, ternyata baik. Lalu saya saat ini ternyata kurang menerima diri. Lalu kira-kira apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya supaya saya bisa menerima diri saya? Baik teman-teman, ketika teman-teman menyadari bahwa saat ini belum menerima diri secara sepenuhnya, nah teman-teman mau berusaha, mau jadi lebih baik, mau berusaha untuk menerima diri. Caranya, pertama teman-teman lakukan refleksi. Nanti malam sebelum tidur, refleksi dulu. Buat catatan ya, siapkan kertas, siapkan buku, pen. Teman-teman refleksikan kejadian sehari ini, seminggu ini, sebulan ini, atau setahun ini. Flashback. Jadi teman-teman ingat peristiwa-peristiwa, mungkin ada yang ngomongin teman-teman, ada yang ya bisa itu berupa omongan langsung, bisa juga itu didengar dari orang lain, seperti gosip begitu. Catat apa yang diomongkan orang tentang teman-teman. Baik itu yang positif atau yang negatif. Jadi catat semuanya. Refleksikan ya, dicatat apa yang teman-teman dengar, apa yang teman-teman peroleh dari orang lain, dan apa yang teman-teman rasakan sendiri. Kalau teman-teman sudah mencatat apa yang teman-teman dengar secara langsung ataupun dari orang perantara, teman-teman sekarang mulai refleksikan, nilai diri sendiri. Aku seperti apa? Boleh secara fisik, tuliskan kelebihan kekurangan secara fisik dan non-fisik. Kira-kira kelebihan kekurangan diri kita apa? Sifat juga bisa, sifat yang baik, sifat yang buruk, catat semuanya, tuliskan semuanya. Oke. Kalau sudah dicatat semuanya, refleksikan ya terus. Kemudian teman-teman pikirkan, cari orang yang teman-teman percaya, yang bisa teman-teman ajak cerita, buka rahasia. Cari ya, harus ada. Kalau teman-teman merasa tidak punya orang sama sekali yang bisa dipercaya, cari satu orang yang agak dipercaya. Itu siapa? Buat listnya. Kita perlu memiliki orang yang dipercaya. Kalau sudah mendapatkan orang itu, oke, sudah dapat. Sudah kepikiran namanya? Kalau belum, atau merasa saya nggak punya orang yang bisa saya percaya, sepertinya nggak ada orang di dunia ini bisa saya percaya lagi. Oke, itu nanti ya, itu masalah lain. Sekarang untuk teman-teman yang sudah bisa menemukan orang yang bisa dipercaya, kontak orang itu dan ajak diskusi, ajak bicara. Kalau boleh lebih dari satu, itu akan lebih baik lagi, akan lebih objektif. Ingat ya, kalau lebih satu akan jadi objektif. Hubungi orang tersebut, ajak mereka diskusi tentang kelebihan dan kekurangan dirimu. Minta dia menyampaikan kritikan, saran, apapun tentang dirimu. Tapi ingat, teman-teman tidak boleh sakit hati, tersinggung,
dengan pengakuannya. Kenapa? Karena kembali lagi teman-teman, ini adalah untuk pengembangan diri kalian. Mintalah orang tersebut untuk bicara sejujur-jujurnya. Siap ya? Kalau sudah siap, lakukan itu. Nah teman-teman, kenapa sih saya menyuruh teman-teman refleksi? Kenapa saya suruh teman-teman mengingat masa lalu untuk mengingat kejadian-kejadian atau kata-kata yang gak enak di hati itu? Dan kemudian kenapa sih harus nanya orang lain dan minta feedback dari mereka? Feedback ini maksudnya umpan balik ya, penilaian terhadap diri kita. Minta mereka untuk menilai diri kita. Mengapa seperti itu? Teman-teman perlu ketahui bahwa ada hal-hal yang hanya diketahui oleh diri kita. Tapi ada juga hal-hal yang hanya diketahui oleh orang lain dan kita nggak tahu. Dan ada juga hal-hal yang kita ketahui bersama. Misalnya nih, teman-teman menyadari bahwa teman-teman itu orangnya mudah tersinggung. Dan teman yang diminta masukan tadi mengatakan bahwa kamu orangnya mudah tersinggung. Berarti klop ya, teman-teman merasakan mudah tersinggung dan masukan dari orang lain juga mengatakan bahwa teman-teman mudah tersinggung. Artinya ini dua hal yang sama-sama diketahui. Seperti itu teman-teman. Jadi ingat, ada yang teman-teman ketahui sendiri, ada yang hanya orang lain yang bisa, tapi teman-teman gak tahu. Tapi ada juga hal-hal yang teman-teman tahu dan mereka juga tahu. Jadi dengan merefleksikan diri, kemudian membuka diri, menerima masukan dari orang lain, teman-teman sudah mengembangkan diri. Penerimaan diri adalah dasar, pondasi kepribadian kita. Jika kita mampu menerima diri kita, kita akan mampu mengembangkan diri kita untuk hal-hal yang lain. Teman-teman bisa bayangkan penerimaan diri yang terkesan mudah, tidak penting, ternyata begitu penting perannya dalam hidup kita. Demikian teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mengikuti saya dari awal hingga akhir ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, silakan teman-teman tuliskan di bagian komentar. Dan bila teman-teman memiliki pertanyaan atau kritikan atau saran, silakan tuliskan juga di komentar. Baik teman-teman, saya mengucapkan terima kasih untuk like-nya. Apabila teman-teman merasa informasi ini bermanfaat buat teman yang lain, silahkan share video ini. Apabila teman-teman ingin mendapatkan informasi lainnya tentang psikologi, silahkan klik subscribe. Jadi teman-teman akan mendapatkan informasi tentang video-video yang akan muncul selanjutnya. Saya Marina Vola Psikolog, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.